kita tuh semua tuh bakal punya masa depan. Gua bicara kayak gini buat seseorang yang emang sebanding punya hobi yang sekiranya bikin kita sendiri itu drop atau bikin kita sendiri itu bingung, jadi nggak bisa punya kesibukan yang memang bermanfaat juga. Mereka itu banyak yang nggak menanggapi apa yang di sampingnya itu lagi ngobrol. Mereka cuma hanya bilang iya, oh, iya, oh. Iya, gue kayaknya mereka tuh gak peka. Yo, halo bro, kembali lagi bersama saya Mr. Yono di channel Sarung, Saran, dan Renungan. Gue punya sedikit cerita sih, yang katanya bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini tuh banyak orang-orang yang lebih ke apa ya, pemikirannya itu lebih ke arah tujuan mereka masing-masing yang nggak tahu juga, kita nggak bisa dipikirin atau kita nggak bisa pahami yang kata mereka. Yang gue tanya tuh, kalau keadaan yang seperti itu pasti, contoh, gue ngomong kayak gini karena istilah ya, karena mungkin kalian juga nggak paham apa yang gue pikirin, apa yang gue obrolin. Intinya gini, contohnya banyak teman-teman gue sendiri sih ya, yang ngambil cara kesibukannya itu ya mereka tuh punya kesibukan yang nggak ke hati gitu, atau nggak apa ya, nggak bisa dipikirin kalau kita tuh bakal punya masa depan atau enggak, kita nggak tahu. Dan sekarang gue bahas di sini, gue punya obrolan sedikit, dan sebelum gue ngomong itu gue minta maaf, dan bukan berarti gue tuh harus bingung atau gimana, enggak. Maksudnya gini loh, sebagai orang yang bersosialisasi, kita bisa enggak sih lebih berpikir dewasa sedikit, atau lebih berpikir gimana buat caranya itu kita itu punya masa untuk kedepannya nih. Ya karena apa ya, gue kasihan aja gitu ke mereka ya. Seharusnya enggak juga sih, karena gue kan nggak tahu mereka tuh udah banyak pemahaman atau enggak, aku nggak tahu. Yang pasti endingnya, kalau cara atau menyikapi orang yang seperti itu, contoh kita duduk nih, kayak contoh kita tuh punya temen yang lagi hobinya itu apa ya, yang katanya sih mereka tuh punya kesibukan yang enggak, menurut gua sendiri sih itu enggak masuk akal juga gitu. Karena kita tuh semua percaya nggak, kita tuh semua tuh bakal punya masa depan, dan masa depan kita itu yang enggak seperti sekarang ini, atau yang enggak kayak apa ya, pokoknya jauh. Kalau kita udah, apalagi udah berkeluarga ya, apalagi kita tuh udah emang setiap harinya tuh kita tuh harus benar-benar fokus gitu untuk bekerja, atau kita tuh selalu berkarya, atau kita tuh selalu apa ya, intinya gini, kita bisa enggak sih mengalihkan pemikiran atau mengalihkan kesibukan kita itu yang lebih bermanfaat juga gitu. Gue nggak tahu mereka itu seperti apa, punya hobi. Kita juga semua sama, aku juga punya hobi yang emang ada lah ya, sedikit yang emang gue sukai tentang hobi itu. Kita semua punya, tapi bisa nggak sih, gue kadang-kadang mikirnya gini, maksudnya gue bicara kayak gini buat seseorang yang emang sebanding gitu dengan apa ya, dengan hobi dia, atau dengan intinya kepribadian dia, keseharian dia, dan dia udah punya apa, dan orang seperti apa. Intinya itu aja lah, gue bikin video ini karena apa yang gue maksud, apa yang gue arahin itu pengennya tuh kita nih yang memang punya hobi yang sekiranya bikin kita sendiri itu drop atau bikin kita sendiri itu bingung, jadi nggak bisa punya kesibukan yang memang bermanfaat juga. Cobalah kita bareng-bareng gitu kan,
kita bareng-bareng berpikir kita itu harus seperti apa sih, kita itu harus berjalan seperti apa, kita harus punya tujuan seperti apa sih. Dan kita nggak harus setiap hari itu terjerumus karena masalah-masalah itu aja gitu. Maksudnya gitu juga sih, bukan berarti gue nyinggung atau gimana enggak. Sebenarnya sih gua lagi nunggu teman juga sih dari tadi kan, apa ya, halo bro. Ngapain lo? Ya assalamu ngopi. Ngapain? Ngopi bro, ngerokok bro. Ngerokok. Merokok, gak manfaat banget. Gua pengen ini loh, pengen ngomong, gua punya obrolan dikit. Duh. Ya. Geblek nih. Gua punya obrolan yang emang serius juga sih. Lu ngapain sih main game mulu? Enak main game daripada ngobrol kayak lu. Ngobrol gak karuan. Aduh. Gagal lagi. Lu sih Terus gua ngobrol mesti nunggu orang berhenti main game dulu gitu. seru. Ya gue tahu itu hobi lu, seru mau gimana kek. Gua lagi pengen ngomong tau nggak. Dulu Jadi gini bro, gua tuh punya teman tuh hampir mungkin 70% atau 80% gua nggak tahu. Punya teman-teman tuh kayak gini semua. Dan gak apa ya, tuh lihat tuh. terserah lu deh, terserah lu. Gua nggak tahu juga. Lu mau ngobrol apa serius-serius sama gua? Ya maksudnya gini loh, setidaknya lu tuh bisa nggak sih berpikir buat masa depan kita tuh seperti apa, harus gimana. Lu nggak usah main game juga. Gua pengen Gua ngobrol tahu buat masa depan yang ngasilin kan pastinya. Iya. Ya kayak gini ngasilin dah. Ngasilin apa? Lu nggak tahu yang bikin game itu siapa dan kenapa game itu masuk ke sini. Coba banyak teman-teman kita tuh di luar sana itu cuma terjerumus doang main game, Ya kan buat kita nikmatin. nggak ada yang jadi pemeran utama tentang game itu, malah jadi korban semua mereka. Bukan perasaan. Susah bener nih. Gue Punya pikirannya teman aneh. bro. Gue punya temen itu susah dibilangin kamu udah main game. Yang pertama efeknya gini loh, gue cerita sedikit ya. Orang yang sering main game, diam lo. Orang yang sering main game, Gue diem. iya, gue mau ngomong. Orang yang sering main game itu, kita tuh mempunyai apa ya, efek beberapa hal. Yang terutama gini contohnya, kalau orang tuanya nyuruh gitu kan, nyuruh apa aja, buat ke pasar kayak atau kemana kayak, yang ada tuh percaya nggak, kalau lagi asik-asiknya main game mereka tuh, orang tuanya nyuruh tuh dia tuh banyak Rokok, langsung rokok. ya langsung ini loh, langsung giat atau gimana enggak. Mereka tuh malah ngefeknya tuh ke apa ya, kemarah gitu. Iya, malah jadi marah, kayak ngerasa nggak mau diganggu aja gitu. Iya, saya itu yang pertama, poin pertama itu. Yang kedua, hal yang emang nggak mesti ditiru. Kenapa gue ceritain tentang game gitu sekarang ya, karena ini temen gue kan, contohnya dia tuh punya apa ya, seakan-akan dia tuh udah istimewa, dia tuh udah ngerti semuanya. Dan itu karena apa? Itu karena keasikan sendiri ya. Itu yang kedua buat itu. Yang ketiga, kayak temen gue ini, dia main game ya. Iya, Ngasilin uang gua mah. gue gak bawa, iya gue paham ngasilin uang, tapi nggak kayak gitu juga kali. Berapa kali sih harus main game? Gue tahu semua tentang game. Ini bukan berarti gue mendalami hal game, enggak. Karena
karena tak ada satupun orang yang bermain itu, terutama apalagi judi ya, nggak ada tuh kata menang, itu nggak ada. Makanya ini loh, kita ulangi ya bahasan tadi. Yang ketiga itu orang yang sering main game. Yang pertama, kita malas untuk berpikir gimana sih kedepannya kita malas loh. Karena kita tuh otak kita tuh lebih lebih terkuasai di hal-hal yang kita lihat di game gitu kan. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman gitu gini loh, bukan ini sih, gue bukan berarti menggurui mereka atau gimana, enggak. Maksudnya gini, biasanya kalau pemain kayak gitu, pemain gitu, intinya tentang permainan apapun, halnya kayak judi atau apa, itu nggak ada mereka tuh yang harus dikatain menang, apalagi jadi sultan, gak banget. Mereka tuh hanya ini loh, hanya mengasih peluang, atau mungkin bisa jadi mereka tuh hanya untuk mengkayakan bandarnya aja. Benar apa lu ngobrol sama kamera Tapi nyindir. iya gue paham, bukan nyindir, maksudnya gini loh, kalau emang itu kan lu asik nih main game ya enggak, Iya. lu asik Menikmati. ya, gue kan nggak musik lu gitu kan, kenapa lu singgung gitu kan. Di kata-kata lu tuh tadi. Gue lagi ngobrol sama kamera, dan gak mesti juga lo kayak gitu buat gue bingungnya gini, udah marah ya enggak, disuruh sama orang tuanya enggak mau, malah marah aja pentingnya. Iya, jadi dia tuh merasa orang-orang kayak gitu ya, dia tuh merasa gini loh, dia tuh gue udah tahu semuanya, lu nggak usah urusin hidup gua, urusin aja hidup lu sendiri gitu intinya. Banyaknya kayak gitu sih, dan gua nggak habis pikir aja gitu, dia tuh kedepannya tuh gimana gitu. Nih, orang tua kita tuh beda-beda. Kalau orang tua gua sih sayang sama gua, tinggal minta kuota dikasih. Lah ini tiap hari dikasih. Oke, gue cukup selalu ini gini nih, emang ya benar kata temen gue, karena ada benernya Ya tapi bener lah. ini orang tua kita itu bilang emang sayang ke anaknya, sehingga anaknya tuh yang paling utama itu harus dibeliin handphone ya Mbak. Kalau nggak dibeliin, orang tuanya itu mungkin ngerasa malu atau gimana, aku nggak tahu gitu kan, karena teman-temannya tuh banyak yang punya handphone bagus-bagus lah pokoknya, apalagi dari usia yang baru kemarin sore gitu kan ya. Pokoknya handphone itu seakan-akan sekarang tuh kayak diprioritaskan lah buat anak-anak zaman sekarang tuh. Dan orang tuanya itu dia tuh nggak berpikir dulu gitu, sisi baiknya ada enggak, sisi buruknya ada enggak, dan banyakkan yang mana sih positif sama negatifnya gitu. Nih, Dan daripada nongkrong nggak bener kayak gitu, mendingan main game. Tapi enggak loh, menurut gue gini, sosialisasi itu lebih bagus daripada kita diam di satu tempat tanpa kita memikirkan panjang lebarnya. Ya kan diam di tempat juga ngasilin. Ngasilin gimananya? Nggak ada satupun orang yang bisa bisa jadi wow atau bisa jadi sultan itu karena game. Enggak ada. Kalau emang dia itu bukan bandarnya ya, kecuali dia tuh bandarnya baru dia. Kita tuh tahu gak sih, kita bisa berpikir gak sih, kita tuh hanya mengkayakan bandar doang, mengkayakan yang punya game doang. Karena apa? Kita dihitung dari media sosial aja kita gitu. Game sekarang itu pakai kuota kan, pakai seluler kan. Iya di situ, makanya ya gue nggak tahu juga sih ya. Pokoknya gini, kita kalau game satu tempat dan kita hanya mata kita hanya fokus ke game doang, kayaknya gue mustahil ya. Orang-orang yang kayak itu ya, orang-orang yang kayak seperti itu
bisa berkembang atau bisa sukses. Itu aja sih intinya. Dan itu kayaknya gitu kan, mungkin berpikir hal lain gitu kan. Kita tuh harus tahu tentang globalisasi itu seperti apa. Sekarang kita tuh seakan-akan lagi dipermainkan atau lagi dimainin, seperti lu mainin game itu. Gimana caranya kita tuh lupa akan satu hal, siapa diri kita. Kebanyakan gitu loh, siapa diri kita gitu. Ada enggaknya kita tuh sampai lupa. Ya cukup di KTP bang, KTP gua ada, berarti kan kita ada. Makanya temen-temen nih ya, gue saranin lebih baik kita bersosialisasi. Seburuk apapun kita sering main, sering ngobrol sama teman-teman di luar sana. Setidaknya sekecil apapun kita bakal punya suatu makna yang bikin kita tuh lebih berpikir ke depan daripada kita apa ya, memegang suatu gadget atau memegang suatu game gitu kan. Kita tuh malah terpuruk nanti. Percaya nggak, setiap permainan pasti ada batasan. Di situ lah kita titiknya nggak tahu. Dan kapan semua itu akan berakhir, kapan? Yang paling parahnya lagi, kita tuh selalu fokus dan bakal ada kemungkinan di hal seperti itu. Contohnya gini, beda kalanya dengan kita bersosialisasi dan beda gitu. Game emang suatu permainan yang menghasilkan uang, tapi ingat, apa kita tahu caranya kita ngobrol dengan siapa? Apa kita paham? Lama kelamaan, Kopinya bang. lama kelamaan kita tuh bakal terjerumus. Game itu apa gitu artinya? Hah? Permainan. Iya gue tahu permainan, tapi setidaknya lu bisa nggak ngobrol sekarang gini kayak gini. Di sini lu sama gue ngobrol tentang masa depan atau perumpamaan gitu kan. Gua lagi main game, ngapain ngobrol? Harus berapa lama lu main game? Gue lihat lu main game pagi, ya nggak, siang, sore, malam, bahkan sampai subuh. Lu kadang-kadang nggak ini, nggak berpikir tubuh lu tuh harus istirahat atau gimana, mata lu tuh harus istirahat atau gimana, nggak? Ya nggak? Lu nggak berpikir ke situ, bro. Kan ada banknya. Nih dengerin ya, gue bikin video ini karena gue sayang sama mereka. Apa yang mesti gue cari, apa yang mesti gue gali? Ya dan biar mereka tahu lah kalau game tuh ngasilin uang kayak gua. Lu nggak tahu bro, sekarang itu game tuh seperti apa. Ini gue kasihan banget, yang terutama sama orang-orang tuanya gitu. Kita boleh sayang, tapi kita harus tahu sayang sebenarnya itu seperti apa. Kalau cuman sayang itu karena kita malu anak kita tuh nggak punya handphone yang apa ya, yang mahal, yang gede atau yang gimana, gue nggak tahu tuh orang-orang kayak gitu. Intinya gini, itu bukan kasih sayang bro, bahkan itu adalah suatu membunuh anak kita sendiri sedikit demi sedikit. Iya, yang enggak membunuh maksudnya gini, tentang apa ya, membunuh tentang kematian, membunuh kejiwaannya, membunuh karakternya. Dia enggak jadi dirinya sendiri, sehingga konsepnya gini, dia enggak tahu ke depannya dia tuh bakal berpikir seperti apa, dia mau jadi apa, dia bakal cari kerjaan apa, dia nggak tahu. Karena yang gue tahu, setiap game itu ada game overnya. Iya, berarti ada selesainya. Ya, yang gue tahu gini loh bro, gue menilai dari segi apa? Gue main ke teman-teman, gue main ke sana ke sini gitu. Dan ternyata orang-orang yang sering keseringan main game itu, Bro, naik level. mereka tuh nggak peka lah. Kalau yang dikira zaman sekarang itu nggak peka kali ya.
ya dikatain zaman sekarang itu nggak peka karena gini loh, mereka itu banyak yang nggak menanggapi apa yang di sampingnya itu lagi ngobrol. Mereka cuma hanya bilang iya oh iya oh iya. Gue kayaknya mereka tuh nggak peka. Gue bingung aja, gue kadang kasihan, makanya gue pesen sama orang-orang tua gitu, sama orang-orang tua gitu ya, gue pesan kita pikirkan dulu deh sayang itu seperti apa. Para orang tua itu harus tahu kita boleh sayang ke anak kita boleh kita mendahulukan anak kita, boleh. Tapi ingat satu hal, di dunia yang sekarang ini, yang semuanya harus serba dengan gadget, yang semuanya harus serba dengan handphone, kita tuh harus lebih berpikir mana yang harus kita beri dan apa yang harus kita ajak. Kasih sayang itu nggak bisa nggak seharusnya kita tuh harus banyak memberi juga ada salahnya. Karena apa? Karena kita itu seharusnya kita tuh harus lebih utamain kita tuh harus ngasih apa. Kita tuh harus punya berpikiran panjang sebagai orang tua. Aku sih bukan ngasih saran dan menggurui ya, aku minta maaf. Aku bikin video ini karena miris aja gitu. Banyak anak kecil dan orang tua juga, mereka tuh nggak pikirin kita tuh di jam pagi nih ya, jam 6 pagi sampai jam 5 sore kita tuh banyak waktu. Tapi kenapa loh kita cuma habisin buat main gadget. Coba pikirkan, apalagi hanya cuma main game. Dunia tuh dalam genggaman ya kayak gini. Tuh kan, coba bayangin, mereka tuh cuma terjumus karena mereka cuma fokus di layar handphone yang segitu dan mereka bilangnya itu megah, ya nggak sih? Mereka nggak tahu ada yang lebih penting daripada penting. Tahu nggak? Berarti nggak? Ada yang lebih penting daripada penting. Itu penting, itu menurut lu. Yang lebih penting lu semua dan masa depan kita. Itu yang lebih penting. Kalau penting itu prinsipnya pribadi. Kalau lebih penting itu buat diri kita, orang tua kita dan masa depan kita. Bahkan untuk semuanya. Itu yang lebih penting. Nah sekarang buat kita, orang kita, bahkan untuk semuanya, kata abang itu. Ini untuk semuanya, untuk kita, untuk orang tua kita. Ngasilin uang, bang. Oke. Gue nggak tahu lagi cara ngomong orang-orang yang emang lagi seneng main game ya. Dan terutama gini, gue bikin video ini bukan berarti gue menggurui kalian, bukan berarti gue ini ya, yang terutama pemain gamers gitu ya. Gue bukan ngasih saran yang bukan berarti gue benci sama kalian. Malah gue lebih mengajak mungkin ya. Lebih kita tuh harus merenungkan diri. Kedepannya kita harus seperti apa? Coba tanya deh orang-orang yang orang-orang yang udah di atas kita lah intinya gitu ya, seumuran kita. Kalian cari tahu deh pengalaman mereka. Ya mungkin bersosialisasi sedikit gak apa sih. Buat kalian tuh tanya, kita tuh kedepannya tuh harus cari apa dan harus gimana ya. Iya. Kita tuh nggak boleh loh jadi orang yang emang kita tuh hanya, contoh gini ya, ada satu pulau di sana. Bang, gua mau nukerin ini nih poin. Iya udah. Ya gitu dong. Makasih rokoknya bang. Ya nggak ada sih gitu ngobrol. Cuman dia kasih kan kalau dirinya sendiri. Gue bingung ya. Coba kalian lihat tadi ya, temen gua yang tadi. Dia bilangnya main kan. Dan gue perluin dia tuh ngobrol gitu.
gue pengen tahu gitu, barangkali dia ya punya kelebihan lagi tentang hal kerja atau gimana gitu. Gue pengen dia tuh datang ke sini ngobrol, ternyata enggak kan, dia cuma datang ke sini minta rokok terus main game, terus udah nggak tahu kayak gitu rame sendiri dia pergi aja, ya nggak sih? Padahal dia nggak sadar kan, dia nggak sadar diri kenapa gitu kan, dia tuh gemuk kata dia kan, dia gemuk apa, dia nggak sadar dia tuh kebanyakan cuma main game, makan tidur, main game, makan tidur, itu doang. Yang sehari-hari dia kerja itu cuma kayak gitu gua nggak habis pikir juga. Ya tapi ya kan urusan aku juga sih, mungkin dia udah kasihkan kayak gitu dan gua nggak tahu lagi caranya gimana untuk kasih paham dia biar dia tuh lebih mengerti. Itu sebenarnya gue sedih juga sih di belakang itu, tapi ya udah, itu urusan dia. Dan gue bukan di sini bikin video itu bukan berarti gue nyinggung kalian, gue malah lebih apa ya, mengajak lah. Intinya gue pengen mengajak, ada enggak sih kita tuh punya kesibukan lain selain main game gitu kan, yang apa ya, mungkin lebih bermakna, mungkin lebih bisa mengajarkan suatu saat nanti kepada anak-anak kita gitu. Maksudnya gitu, bukan berarti gue nyinggung kalian, bukan, karena paham gue mungkin yang salah atau paham kalian yang salah, aku nggak ngerti. Yang pasti aku lebih utamain itu yang apa ya, padahalnya di tentang hal bersosialisasi terutama ya, gue tuh lebih utamain kita tuh punya kemampuan yang emang nggak di game, bukan selain di game, itu aja. Dan gue nggak mau teman-teman gue yang kayak zaman sekarang itu, mereka tuh hanya makan, main game, tidur, makan, main game, tidur kayak tadi. Gue nggak mau yang kayak gitu. Kita tuh bakal punya masa depan, dan masa depan itu siapa yang mendirikan kalau bukan diri kita sendiri, intinya gitu. Dan gue nggak mau mereka tuh hanya sebatas dikelilingi hal seperti itu aja gitu. Mereka tuh hanya di situ aja. Dan gue nggak habis pikirnya gini, mereka tuh merasa udah ke depan gitu di tentang hal kayak gitu, padahal enggak loh, mereka hanya di situ aja. Bisa dikatakan mereka itu adalah orang yang tertinggal. Karena apa? Mereka bakal mengagumi orang-orang yang spesial. Mereka bakal mengagumi orang-orang yang udah punya ini, bisa itu. Iya, gue yakin itu. Coba bayangkan, kita itu suatu saat nanti, cobalah berpikir kita itu bakal berumah tangga. Hello, kita pikirkan yang lebih dalam. Kita itu harus berbuat apa ke istri kita, ke anak kita, ke pasangan kita lah. Kita itu harus berbuat apa, coba. Dan sekali lagi aku ucapin, bukan berarti aku menggurui kalian, bukan. Tapi aku lebih mengajak dan merenungkan diri kita. Ada yang lebih penting daripada penting. Aku saranin. Makasih. Semoga kalian mengerti apa yang saya ucapkan saat ini.